thing, just show her a little. Sebelumnya, kita akan mengulas sedikit mengenai sediaan kapsul. Tahukah kalian, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari sediaan kapsul. Perlu diperhatikan juga faktor-faktor yang dapat merusak cangkang kapsul. Dan yang terakhir, cara penyimpanan kapsul yang benar. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Prema yang selaku apoteker yang hari ini bertugas di Unbi Farma. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya obat. Baik Ibu, silakan duduk dulu. Baik, boleh saya lihat resepnya Ibu? Baik. Izin konfirmasi Bu, rujukan dari dokter Farmatika atas nama Indra, umur 10 tahun? Iya benar. Baik, kalau boleh tahu ini anaknya atau adiknya? Oh baik, kalau begitu saya akan segera menyiapkan obatnya. Ibu bisa tunggu di ruang tunggu, sebentar lagi akan saya panggil kembali. Baik, terima kasih Ibu, mohon ditunggu. Pada resep 5 yang diberikan oleh Dr. Farmatika yang ditulis pada tanggal 4 Januari 2024 ini diminta untuk menyediakan sediaan kapsul sebanyak 10 biji untuk pasien Indra dengan komposisi INH sebanyak 100 mg, rifampicin sebanyak 300 mg, pyridoxine 10 mg sebanyak 1 tab, dan SL sebanyak 50 mg. Dalam resep ini diperintahkan campur dan buatlah kapsul. Berikan sekian takaran sebanyak 10. Tandai 1 kali sehari 1 kapsul sebelum makan pagi. Nah, karena pada resep terdapat DTD numero X, yang dimana nanti pada saat penimbangan bahan, setiap takaran bahan obat akan dikali 10. Untuk penimbangan bahan INH, pada resep diminta 100 mg, dikali 10 sama dengan 1000 mg. Untuk rifampicin, pada resep diminta 300 mg, dikali 10 sama dengan 3000 mg. Karena pada lab tersedia hanya dalam bentuk tablet, yang dimana satu tablet sebanyak 600 mg, jadi kita konversi terlebih dahulu, sehingga 3000 mg dibagi 6000 mg sama dengan 5 tablet. Selanjutnya pyridoxine 10 mg. Pada resep diminta sebanyak 1 tablet, dikali 10 sama dengan 10 tablet. Dan yang terakhir yaitu SL, pada resep diminta 50 mg dikali 10 sama dengan 500 mg. Sehingga pengambilan bahan yang kita lakukan adalah INH sebanyak 1000 mg atau 1 gram, rifampicin 5 tablet, pyridoxine 10 mg sebanyak 10 tablet, dan SL sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita menentukan ukuran cangkang kapsul yang akan digunakan. Yang pertama, kita menentukan bobot total campuran obat. 1000 mg INH ditambah rifampicin 3000 mg, pyridoxine 100 mg, ditambah SL 500 mg, totalnya menjadi 4600 mg. Selanjutnya masuk ke dalam rumus rule of 7, yang dimana rumusnya 7 dikurangi bobot total campuran obat dibagi 65 grain dikali banyak sediaan yang diminta. Kita sudah mengetahui bobot total campuran obat yaitu 4600 mg dan banyak sediaan yang diminta sebanyak 10. Sehingga 4600 mg dibagi 650 sama dengan 7,07. Kita bulatkan menjadi 7, sehingga 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi ukuran cangkang kapsul yang kita gunakan adalah kapsul dengan nomor 0. Yang pertama, siapkan mortir dan stemper, kertas perkamen secukupnya, klip plastik, anak timbangan miligram, piring kue, sendok tanduk, sudip, timbangan gram beserta anak timbangan,
dan timbangan miligram. Siapkan kertas perkamen di atas piring kue untuk mengambil bahan obat. Yang pertama, rifampicin sebanyak 5 tablet. Yang kedua, pyridoxine sebanyak 10 tablet. Yang ketiga, INH secukupnya. Yang keempat, SL secukupnya. Dan yang terakhir, cangkang kapsul nomor 0 sebanyak 10 biji. Mula-mula, setarakan timbangan gram halus dan timbangan miligram sebelum melakukan penimbangan bahan. Setelah timbangan setara, berikan kertas perkamen pada kedua sisi timbangan. Langkah pertama, timbang SL dengan cara meletakkan anak timbangan seberat 500 mg di sebelah kiri dan bahan SL di sebelah kanan. Setelah setara, sisihkan hasil timbangan SL di tempat yang telah disediakan. Langkah kedua, timbang INH dengan cara meletakkan anak timbangan seberat 1 gram di sebelah kiri dan bahan INH di sebelah kanan. Seperti langkah sebelumnya, setelah setara, sisihkan hasil timbangan INH di tempat yang telah disediakan. Setelah itu, gerus pyridoxine sebanyak 10 tablet pada mortir dengan bantuan stemper sampai benar-benar homogen. Setelah benar-benar homogen, letakkan hasil gerusan pyridoxine pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, bersihkan stemper dan mortir agar dapat melanjutkan penggerusan kedua, yaitu penggerusan pada tablet rifampicin. Selanjutnya, gerus 5 tablet rifampicin pada mortir hingga homogen. Setelah benar-benar homogen, letakkan hasil gerusan rifampicin pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, masukkan sebagian SL pada mortir lalu gerus hingga homogen. Setelah homogen, campurkan pyridoxine ke dalam mortir lalu gerus hingga homogen. Setelah itu, campurkan dengan INH lalu gerus hingga homogen. Selanjutnya, tambahkan rifampicin dan sisa SL ke dalam mortir lalu gerus hingga benar-benar homogen. Setelah semua bahan tercampur homogen, lalu bagi menjadi 2 bagian di atas timbangan. Lalu timbang kedua bagian sampai masing-masing memiliki berat yang sama. Siapkan 10 kertas perkamen, disejajarkan seperti pada video. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian rata secara visual. Langkah selanjutnya, buka cangkang kapsul dari penutup kapsul. Masukkan campuran yang telah terbagi ke dalam kapsul seperti pada video. Tekan-tekan sampai campuran memadat pada cangkang kapsul. Lalu tutup cangkang kapsul sampai berbunyi klik. Lakukan seperti langkah sebelumnya sampai semua kapsul terisi dan campuran tidak tersisa. Lalu, bersihkan cangkang kapsul menggunakan tisu. Siapkan klip dan berikan etiket putih serta label harus sampai habis dan obat tidak boleh diganti tanpa sepengetahuan dokter. Terakhir, masukkan semua kapsul ke dalam klip dan tutup rapat klip tersebut seperti pada video. Pasien atas nama Indra. Baik Ibu, silakan duduk dulu. Baik Ibu, saya izin meminta waktunya sebentar untuk menjelaskan cara pemakaian obatnya. Baik, sebelumnya saya izin memastikan pasiennya atas nama Indra usianya 10 tahun. Ya, benar. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai penyakitnya Ibu? Sudah. Dokter menyampaikan anak saya menderita penyakit TBC.
Baik, kalau gitu dokternya sudah menjelaskan cara pemakaian obatnya? Belum. Baik, kalau gitu izinkan saya memberikan pemaparan mengenai obatnya dan juga cara penggunaannya. Baik Ibu, di sini obatnya berbentuk kapsul. Yang dimana diminum 1 kali sehari di pagi hari sebelum makan. Lalu di dalam obat ini terkandung INH, rifampicin dan juga pyridoxine yang dimana berfungsi sebagai antituberkulosa dan juga antibiotik. Ada vitamin B kompleksnya juga untuk daya tahan tubuh anak ibu nantinya. Untuk saat mengkonsumsi ini jika terjadi beberapa efek samping seperti mual, muntah, dan juga cairan tubuh berubah warna menjadi agak kemerahan, ibu jangan panik karena itu merupakan hal yang wajar. Tetapi jika terjadi beberapa komplikasi lebih lanjut yang sekiranya sedikit mengkhawatirkan, ibu bisa langsung konsultasi kepada dokter. Jangan lupa ini obatnya harus dihabiskan, dan jika pun nanti habis, jika ingin meminta obat lagi, jangan lupa untuk ke dokter untuk meminta resep lagi. Baik Ibu, apa sudah jelas semuanya? Sudah. Baik Ibu, ini obatnya. Ya. Terima kasih sebelumnya, semoga anaknya cepat sembuh. Ya, terima kasih.